Seorang OB sekolah, sering dihina karena bau pel yang menyengat. Tak ada yang tahu, ia membantu anaknya membuat karya ilmiah dari barang bekas. 3 bulan kemudian, saat anaknya menang penghargaan nasional dan mengajak sang ayah ke istana negara, semua guru yang dulu mencibir berdiri memberi hormat. Dari lantai yang sering ia pel, hormat dan kehormatan akhirnya datang. Sebelum kita lanjut ke kisah yang penuh hikmah ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe. Supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita yang bisa menyentuh hati dan membuka mata. Karena dari kisah sederhana, sering lahir pelajaran luar biasa. Namanya Pak Darto. Usianya menjelang 50, rambutnya mulai memutih meski tubuhnya masih tegap. Setiap pagi, sebelum matahari menyembul dari balik bukit, ia sudah tiba di sekolah. Ia bukan guru, bukan penjaga keamanan. Ia hanyalah seorang office boy, OB biasa. Tapi tak ada yang tahu, ia tak pernah merasa pekerjaannya kecil. Dengan seragam abu-abu kombinasi oranye yang sudah agak pudar warnanya, ia membawa ember tua dan alat pel kesayangannya. Ember itu sudah bocor di pinggir, tapi Pak Darto menambalnya sendiri dengan karet ban bekas. Alat pelnya pun ia perbaiki sendiri dari kayu gagang sapu yang ia temukan di tempat sampah. Pagi itu seperti biasa. Pak Darto mengepel dari aula utama menuju ruang guru. Tapi ketika ia membuka pintu dan mulai mengepel, aroma campuran pel dan cairan pewangi murah tercium cukup kuat. Ia pikir itu wangi yang enak, karena semalam ia membeli pewangi itu dari pasar dengan uang yang ia sisihkan, berharap ruang guru lebih harum. Namun harapannya tak seindah kenyataan. Pak Darto, ya ampun, ini pelnya bau banget. Bisa pingsan kami nih, suara Bu Nina, guru bahasa Inggris, melengking sambil menutup hidung dengan jilbabnya. Disusul tawa kecil dari beberapa guru lain. Hahaha, bau pelnya lebih kuat dari kopi pagi ini, ujar Pak Harun, guru matematika yang biasanya pendiam. Pak Darto menghentikan pelnya sejenak. Ia menatap cairan di embernya, lalu tersenyum kaku. Maaf, Bu. Pak, saya coba ganti pewangi. Mungkin kurang cocok ya, ucapnya pelan, sambil menarik kembali pel ke sudut ruangan. Tak ada yang menanggapi permintaannya. Mereka sudah asyik dengan kopi dan obrolan pagi. Beberapa bahkan memilih pindah tempat duduk lebih dekat ke jendela agar aroma pel murahan itu tak mengganggu selera sarapan mereka. Pak Darto melanjutkan pekerjaannya dengan hati-hati. Ia menyudut ke sisi dinding agar tidak mengganggu mereka lagi. Dalam hatinya, ia merasa sedikit sedih. Pewangi itu dibeli dari uang sisa makan malam, bahkan ia sengaja tidak membeli lauk tambahan kemarin hanya agar bisa beli cairan itu. Tapi ternyata, usaha kecilnya tak hanya tak dihargai, justru menjadi bahan olokan. Saat keluar dari ruang guru, seorang guru muda bernama Pak Aldi berjalan lewat dan mendesis. Pel pagi-pagi, tapi baunya kayak got. Kapan sih diganti embernya itu? Pak Darto diam. Ia tahu, ember itu memang sudah tua. Tapi itu satu-satunya yang ia punya. Di lorong, beberapa siswa membaui udara sambil berteriak geli. Wih! Bau apaan tuh? Kayak bau lantai WC sekolah dasar. OB-nya ngebom lantai kayaknya. Hahaha. Pak Darto menarik napas panjang. Ia tak marah. Tidak menangis. Ia hanya menunduk, melangkah pelan, dan kembali ke gudang kecil di pojok belakang sekolah. Di sana, ia duduk sendiri. Di dinding, tergantung foto anaknya yang memakai seragam SMA sekolah itu. Sambil memandang wajah di foto, ia berbisik pelan. Besok Bapak pakai air biasa saja, Nak, daripada dihina lagi. Ia tak tahu, dari balik ventilasi kayu gudang itu, sang anak, Aditya, mendengar semuanya. Dan diam-diam, tangannya mengepal kuat. Hari itu, matahari mulai tegak di atas kepala. Suasana sekolah ramai dengan lalu lalang siswa di jam istirahat siang. Di tengah kesibukan itu, Pak Darto tetap melaksanakan tugasnya. Setelah mengepel ruang kelas 11 IPA 2, ia berjalan ke lorong depan menuju ruang guru, memastikan semuanya bersih dan kering. Ia tahu waktunya mepet, tapi pekerjaan tetap harus selesai. Di tangan kanannya, ember tua berisi air pel yang sudah agak keruh. Di tangan kiri, alat pel yang mulai usang. Ia buru-buru menyeka lantai yang sedikit kotor karena bekas sepatu siswa yang baru keluar dari ruang kelas. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah tergesa dari arah tangga.
Seorang guru muda, Pak Dani, guru olahraga yang baru saja selesai mengajar di lapangan, berjalan cepat dengan membawa map dan botol minum. Ia hendak ke ruang guru untuk bersiap ke kelas berikutnya. Wah, lantainya basah banget nih, ucap seorang siswa di belakang Pak Dani, tapi sudah terlambat. Bruk. Pak Dani tergelincir. Tubuhnya jatuh ke belakang, map dan botolnya terlempar ke udara sebelum mendarat keras di lantai. Beberapa siswa yang melihat kejadian itu spontan menahan tawa, dan beberapa lainnya malah tertawa keras. Waduh, jatuh tuh. Kayak di sinetron. Pak Dani kena jebakan pel. Hahaha. Pak Darto buru-buru meletakkan ember dan berlari kecil mendekat. Maaf, Pak. Saya belum sempat pasang tanda peringatan. Saya pikir lorongnya masih sepi. Namun sebelum sempat membantu, Pak Dani sudah berdiri dengan wajah merah padam. Bukan karena sakit, tapi karena malu. Pak OB, kamu bikin saya hampir mati gara-gara pel kamu. Lantai kayak kolam renang. Gak bisa kerja yang bener, ya. Suasana seketika hening. Para siswa diam, sebagian terkejut dengan nada keras itu. Tapi beberapa tetap menahan tawa di balik tangan. Pak Darto tertunduk. Kedua tangannya gemetar sedikit. Saya minta maaf, Pak. Saya tadi buru-buru karena mau lanjut ke toilet. Saya salah. Pak Dani tidak membalas. Ia mengambil mapnya yang kusut dan botol minum yang kini penyok, lalu melangkah pergi sambil menggerutu. Lain kali kalau kerja pakai otak. Jangan bikin orang celaka. Pak Darto berdiri di lorong sendirian. Beberapa siswa yang lewat mencibir sambil menutup hidung. Pak OB, abis ngepel ya? Awas jatuh, wangi pelnya masih nyengat. Haha, harusnya jadi atlet seluncur lantai. Tidak ada yang bertanya apakah ia baik-baik saja. Tak ada yang membantu memunguti barang-barang yang tercecer. Semuanya berlalu begitu saja. Hanya ada lantai yang perlahan mengering, dan Pak Darto yang mulai mengeringkan air matanya sendiri. Ia kembali ke gudang, menaruh alat pelnya, lalu duduk lemas. Di balik pintu, Aditya, anaknya, masih berdiri, menyaksikan semuanya diam-diam. Tangannya mengepal lebih keras dari kemarin. Wajahnya memerah, tapi bukan karena marah semata. Ia bersumpah dalam hati. Suatu hari, mereka semua akan tahu siapa bapak sebenarnya. Hari itu panas menyengat, dan waktu istirahat siang datang tepat setelah lonceng berdentang 2 kali. Seperti biasa, Pak Darto menaruh pel dan embernya di gudang kecil di pojok belakang sekolah. Perutnya sudah keroncongan sejak pagi, karena tadi pagi ia hanya sempat meneguk segelas air dan sepotong roti kering yang disisakan dari malam sebelumnya. Dengan langkah perlahan, ia berjalan menuju kantin sekolah yang terletak di samping lapangan. Ia membawa bekal nasi bungkus berisi tempe orek dan sambal, dibungkus daun pisang. Tak banyak, tapi cukup untuk mengganjal perut. Di kantin, beberapa guru sudah duduk menikmati makan siang. Kursi besi warna hijau tua sudah hampir penuh, tapi masih ada satu meja kecil di sudut yang kosong. Disitulah Pak Darto duduk. Ia membuka nasinya perlahan, mengeluarkan sendok plastik dari saku, dan mulai makan sambil menatap kosong ke halaman. Di meja sebelah, duduk 4 guru, Bu Nina, Pak Dani, yang baru saja jatuh kemarin, Bu Tika, dan Pak Harun. Obrolan mereka awalnya ringan, membahas tugas siswa dan jadwal rapat. Namun begitu Bu Tika menyadari kehadiran Pak Darto di dekat mereka, ia mendesis pelan sambil menutup hidung. Duh, kok bau pel ya? Ini kan kantin, bukan gudang alat pel. Yang lain ikut tergelak kecil. Pak Darto mencoba berpura-pura tak dengar. Tapi Bu Nina, dengan nada tinggi namun pura-pura pelan, berkata sambil menyuap nasi. Heran ya, OB juga ikut makan di kantin kita? Kayaknya pelnya masih nempel di bajunya. Bau banget. Tawa meledak pelan-pelan. Pak Harun mencoba menahan, tapi akhirnya ikut tertawa juga. Pak Dani menggeleng pelan. Ya namanya juga OB, makan di gudang aja lah. Biar pelnya nggak mengganggu selera makan kita. Semua itu terdengar jelas di telinga Pak Darto. Sendok di tangannya berhenti di tengah jalan. Suapan terakhir belum sempat masuk mulut. Ia menunduk dalam, matanya mulai berkaca-kaca, tapi ia tidak ingin satu tetes pun jatuh di depan mereka. Perlahan, ia membungkus kembali makanannya, memasukkannya ke dalam kantong plastik.
Tanpa menatap siapapun, ia berdiri. Tak satu pun guru menyapanya. Mereka bahkan melanjutkan obrolan seolah tak ada yang pergi dari situ barusan. Pak Darto melangkah keluar dari kantin, melewati kerumunan siswa yang juga makan di sudut lapangan. Ia terus berjalan hingga sampai di gudang kecil belakang sekolah, tempat biasanya ia menaruh alat-alat kebersihan. Ia membuka pintu pelan, duduk di bangku kayu yang sudah reyot, dan meletakkan nasi bungkusnya di pangkuan. Tapi kali ini, ia tak sanggup melanjutkan makan. Tangannya gemetar saat ia membuka dompet usangnya. Di dalamnya, terselip foto anaknya, Aditya, memakai seragam putih abu-abu, dengan senyum tipis. Pak Darto memandangnya dalam diam. Sabar ya, nak, semua ini bapak tahan demi kamu sekolah di sini. Biar bapak yang dicibir, asal kamu terus maju. Langit siang itu cerah, tapi hati Pak Darto mendung. Di luar gudang, tawa para guru dan siswa masih terdengar, tapi di dalam ruang kecil itu, hanya ada sunyi, dan sebutir air mata yang jatuh perlahan ke foto sang anak. Di antara ratusan siswa di sekolah itu, tak banyak yang tahu siapa sebenarnya Aditya Pradana. Ia bukan siswa populer. Tak ikut ekskul besar. Tidak terlalu menonjol secara sosial. Tapi diam-diam, nilai-nilainya selalu masuk 5 besar di angkatannya, kelas 12 IPA. Aditya sengaja menyembunyikan identitas itu. Ia tak pernah membanggakan, tapi juga tak pernah malu mengaku bahwa ayahnya adalah OB di sekolah yang sama. Setiap pagi, Aditya datang lebih awal, kadang berbarengan dengan ayahnya. Tapi begitu sampai di gerbang sekolah, mereka berpisah. Bukan karena malu, tapi karena ayahnya tak ingin membuat anaknya jadi bahan ejekan. Namun, tanpa sepengetahuan sang ayah, Aditya sering memperhatikan dari kejauhan. Ia melihat bagaimana ayahnya disindir oleh guru, ditertawakan oleh siswa, bahkan dicemooh karena hanya seorang tukang pel. Ia mencatat dalam diam setiap perlakuan buruk yang diterima ayahnya. Hari itu, saat Pak Darto diusir secara halus dari kantin, Aditya melihatnya. Ia sedang makan di lapangan bersama 2 temannya. Dari jauh, ia melihat ayahnya berdiri dengan kepala tertunduk dan membawa kembali nasi bungkusnya. Ia tahu betul wajah itu, wajah yang menahan malu dan perih. Teman di sebelahnya berkata santai, itu si OB kantin, kasihan banget. Kayaknya dimarahin lagi, ya. Aditya tak menjawab. Ia hanya menatap dalam, lalu mengalihkan pandangan. Di balik diamnya, ada gelombang tekad yang mulai membara. Malam harinya, di rumah kecil mereka yang hanya berisi 2 kamar, Pak Darto duduk di ruang depan sambil menambal seragamnya yang robek di bagian siku. Aditya datang dari belakang, membawa 2 gelas air hangat dan duduk di sampingnya. Besok nggak usah ke kantin lagi, yah, ucap Aditya pelan. Pak Darto tersenyum, meski lelah di matanya belum pergi. Bapak nggak apa-apa, nak. Namanya juga kerja. Kita nggak bisa maksa orang buat hormat. Aditya menatap ayahnya, lalu berkata dengan suara berat namun penuh keyakinan. Biarkan saja, yah. Suatu saat, mereka bakal tahu siapa bapak sebenarnya. Pak Darto menoleh. Ada sesuatu di mata anaknya. Bukan air mata, tapi api. Api semangat yang diam-diam ia nyalakan sendiri sejak kecil. Aditya, kamu nggak harus tanggung semua ini. Justru karena bapak nggak pernah nyerah, aku nggak akan nyerah juga. Malam itu sunyi. Tapi di bawah lampu redup rumah kayu mereka, 2 jiwa sederhana sedang menyusun sesuatu. Rencana, harapan, dan keyakinan bahwa tak selamanya rendahnya pekerjaan jadi alasan untuk direndahkan. Di dinding ruang itu, tergantung sertifikat lomba sains tingkat kabupaten yang pernah dimenangkan Aditya. Dan di bawahnya, tergantung pel usang milik Pak Darto. Tak ada yang tahu, kombinasi 2 benda sederhana itu, ilmu dan kerja keras, akan mengubah segalanya. Beberapa minggu setelah kejadian di kantin, sekolah mengumumkan akan mengadakan seleksi internal untuk mengikuti lomba karya ilmiah remaja, LKIR, nasional. Sebuah ajang bergengsi yang setiap tahunnya menjadi kebanggaan sekolah-sekolah unggulan di Indonesia. Spanduk besar dipasang di aula. Poster dan selebaran dibagikan ke tiap kelas. Para guru sibuk menyemangati siswa-siswi andalan untuk ikut. Kalau bisa tembus tingkat nasional, nama sekolah kita bakal naik, kata Pak Harun saat briefing pagi. Tapi sayangnya, hanya siswa, unggulan, dan anak-anak pilihan yang diajak serius. Tak ada yang melirik Aditya,
siswa kalem yang tak pernah ikut geng besar atau ekskul populer. Ia duduk di barisan belakang saat pengumuman lomba dibacakan, dan dalam diam, tangannya mencatat tanggal pengumpulan proposal. Aku ikut, bisiknya pelan dalam hati. Tak perlu dilihat, tak perlu dipuji. Ia hanya ingin membuktikan bahwa ide hebat bisa lahir dari mana saja. Malam itu, di rumah, ia membawa pulang tumpukan buku dan sketsa rancangan. Di ruang tamu sempit yang juga berfungsi sebagai ruang belajar, ia membuka laptop tuanya, bekas barang lelang dari warnet yang sudah bangkrut, dan mulai mengetik. Judul proyeknya, penyaring air rumah tangga berbahan limbah organik dan barang bekas. Aku mau bikin alat penyaring air murah, yah, kata Aditya sambil menunjukkan sketsa. Biar di desa-desa, orang nggak perlu beli air galon mahal. Bisa pakai ini buat minum air sumur. Pak Darto menatap gambar sederhana itu. Tabung plastik, arang dari tempurung kelapa, pasir halus, dan pipa bekas. Ini, kamu bikin dari apa semua ini? Sebagian udah kita punya. Yah, kayak arang tempurung yang Bapak kumpulin buat bakar sampah. Botol plastik bekas kita kumpulin juga. Bahan lainnya, bisa dicari di tempat loak. Pak Darto terdiam. Tapi detik berikutnya, ia bangkit, membuka lemari kayu tua di pojok ruang. Dari dalam, ia mengeluarkan karung kecil berisi pipa bekas, karet, dan tutup botol plastik. Bapak udah simpen ini bertahun-tahun. Bukan karena sayang barangnya, tapi Bapak percaya, suatu hari, kamu pasti butuh ini. Aditya tersenyum. Malam itu, mereka mulai bekerja. Ayah dan anak, tanpa laboratorium, tanpa sponsor, tanpa pembimbing khusus. Hanya dengan tangan, akal, dan semangat dari perut yang sering lapar. Selama 2 minggu, mereka menyusun alat itu di belakang rumah. Aditya mengukur tingkat kejernihan air sebelum dan sesudah disaring. Ia menuliskannya ke dalam laporan ilmiah yang rapi. Foto-foto diambil menggunakan kamera ponsel lawas Pak Darto. Namun di sekolah, tak ada yang memperhatikan. Ketika Aditya menyerahkan proposalnya ke ruang guru, Bu Nina bahkan menatapnya setengah heran. Kamu ikut juga, Ditya? Sendirian. Iya, Bu, jawabnya singkat. Bu Nina hanya mengangguk tanpa semangat. Tak ada ucapan selamat mencoba. Tak ada bimbingan seperti yang diberikan ke anak-anak lain. Proposal Aditya diletakkan di tumpukan paling bawah. Di pengumuman dinding, namanya bahkan tak disebut. Tapi Aditya tidak marah. Ia hanya menyalin semua datanya ke flash disk, mengirim langsung ke panitia pusat lomba via email, dan kembali diam. Ia tak butuh sorotan. Yang penting, ia tahu siapa yang membantunya dari awal. Bukan guru, bukan teman, tapi ayahnya sendiri. Malam sebelum pengumuman hasil seleksi tingkat provinsi, Aditya duduk bersama ayahnya di teras. Di antara suara jangkrik dan lampu yang remang, Pak Darto bertanya, "Kalau kamu nggak lolos, kecewa nggak, Nak?" Aditya tersenyum. "Enggak, yah. Kita sudah bikin yang terbaik. Lagi pula, siapa lagi yang punya alat penyaring air dari sampah rumah tangga, selain kita?" Pak Darto tertawa kecil. Di balik sederhana rumah mereka, ada rasa bangga yang diam-diam tumbuh, meski dunia belum melihatnya. 2 minggu setelah Aditya mengirimkan proposal dan data proyeknya ke Panitia Pusat Lomba Karya Ilmiah Nasional, pagi itu seperti biasa, matahari cerah, suara bel masuk berbunyi 3 kali, dan Pak Darto sudah menyapu seluruh halaman sekolah sejak fajar. Di ruang guru, sebuah surat resmi baru saja diterima oleh Kepala Sekolah, Pak Agus. Amplopnya berlogo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dengan cap basah dan tanda tangan asli. Isinya membuat dahi Pak Agus mengernyit, lalu menaikkan alisnya. Kepada YTH, Kepala Sekolah SMA Harapan Bangsa. Dengan hormat, kami mengundang Saudara Aditya Pradana sebagai perwakilan Provinsi Jawa Barat yang berhasil memenangkan seleksi Lomba Karya Ilmiah Remaja Nasional 2025. Pak Agus membaca ulang kalimat itu. Lalu melihat nama sekolahnya, dan nama siswa yang mewakili. Aditya Pradana? Siapa yang dampingi dia? Bukannya dia kerja sendiri, gumamnya pelan. Ia berjalan ke ruang tata usaha, lalu menyerahkan surat itu. Beberapa guru berkumpul melihat isinya, lalu terdiam. Beberapa hanya mengangguk pelan, tidak terlalu antusias. Bahkan ada yang berkata lirih.
Aditya? Anak yang pendiam itu? Wah, beruntung sekali ya. Cuma pakai barang bekas tapi bisa lolos nasional. Ah, mungkin juri pusatnya kasihan aja, timpal guru lain, setengah meremehkan. Beberapa menit kemudian, pengumuman diputar lewat speaker sekolah. Diberitahukan kepada seluruh siswa dan guru, bahwa salah satu siswa kita, Aditya Pradana dari kelas 12 IPA, telah memenangkan seleksi nasional lomba karya ilmiah dan akan diundang ke Jakarta untuk mempresentasikan karyanya. Mohon dukungannya. Itu saja. Tanpa aplause. Tanpa upacara khusus. Tak ada spanduk yang dibuat. Tak ada briefing guru yang membahas kebanggaan tersebut. Aditya mendengarnya dari ruang kelas, dan hanya tersenyum kecil. Ia menunduk, lalu mencatat pelajaran yang sedang dijelaskan Pak Dani, guru yang dulu pernah memarahinya saat ayahnya mengepel lantai. Di kantin, para guru melanjutkan makan seperti biasa. Mungkin anak itu jenius diam-diam. Tapi tetap aja, kayaknya nggak bertahan lama kalau ditandingin anak kota, celetuk Butika sambil menyeruput teh hangat. Di gudang belakang, Pak Darto juga mendengar pengumuman itu lewat speaker kecil yang tersambung dari aula. Ia berhenti mengepel, lalu duduk di bangku kayu. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena sedih, tapi karena haru yang ia tahan sendirian. Alhamdulillah, akhirnya kerja kerasmu mulai dilihat, Nak, bisiknya sambil menatap lantai yang baru saja ia pel. Namun saat ia masuk ruang guru untuk mengambil daftar jadwal bersih-bersih, tak satu pun guru menyapanya. Tak ada ucapan, selamat untuk anaknya. Bahkan sebagian hanya sibuk mengatur jadwal rapat harian. Padahal, Adityalah yang membawa nama sekolah ke tingkat nasional. Aditya tahu semua itu. Ia menyaksikan reaksi dingin dari guru-guru. Ia tahu bahwa mereka tak benar-benar bangga, mereka hanya kaget. Ia tahu bahwa karyanya dianggap menang karena kasihan, bukan karena kualitas. Tapi ia tak membalas. Ia pulang, menemui ayahnya di rumah, lalu berkata, "Yah, aku diundang ke Jakarta. Presentasi di depan Menteri Pendidikan minggu depan." Pak Darto berhenti mencuci piring. Ia menoleh, pelan-pelan menyekat tangan ke kain lap, lalu mendekat. "Alhamdulillah, Nak. Bapak tahu kamu bisa." Aditya menyodorkan surat undangan resmi yang ia dapat dari sekolah. Ada satu bagian yang membuat Pak Darto tercekat. Dimohon kehadiran pendamping utama dari proyek, yaitu orang tua atau pembimbing pribadi. Pak Darto menatap anaknya dengan mata yang mulai berkaca. "Ini, Bapak yang diminta jadi pendampingnya?" Aditya mengangguk. "Iya, yah. Di antara semua orang di sekolah, cuma Bapak yang percaya sama aku dari awal." Pak Darto tak bisa berkata-kata. Di luar, suara azan maghrib berkumandang. Tapi di dalam rumah itu, ada gema yang jauh lebih dalam, gema kebanggaan seorang ayah yang selama ini dianggap rendah, tapi kini mulai berdiri sejajar dengan orang-orang yang dulu memandangnya ke bawah. Dan sekolah yang dulu menghina, belum sadar, mereka sedang menyaksikan sejarah kecil yang akan mereka sesali. Hari itu, langit Jakarta tampak sedikit berawan, tapi suasana di rumah kecil Pak Darto justru hangat dan penuh cahaya. Setelah pengumuman melalui speaker sekolah, Aditya kembali ke rutinitas belajar dan menyempurnakan presentasinya. Ia tak berharap banyak dari sekolah. Tapi 3 minggu setelah pengumuman itu, datanglah sebuah amplop besar berstempel Garuda Emas. Amplop itu dikirim langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bukan lewat sekolah, tapi langsung ke alamat rumah Aditya. Tangannya gemetar saat membukanya. Di dalamnya terdapat undangan resmi, lebih tebal dan mewah dari surat-surat sebelumnya. Di bagian atas, terpampang jelas. Penghargaan khusus pengabdian ilmiah remaja Indonesia. Dengan ini mengundang Aditya Pradana, SMA Harapan Bangsa Jawa Barat, untuk hadir secara resmi dalam acara Apresiasi Prestasi Sains Tingkat Nasional 2025 di Istana Negara, Jakarta. Dimohon membawa pembimbing utama, pembina proyek ilmiah. Nama terdaftar, Darto, orang tua, wali. Acara ini akan dihadiri oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Menteri Pendidikan, dan tamu kehormatan lainnya. Aditya memandangi nama di undangan itu. Darto, ditulis rapi, dengan huruf kapital,
Sama seperti nama-nama dosen dan guru besar yang selama ini ia baca di majalah ilmiah. Yah, bisiknya sambil berjalan ke dapur. Pak Darto sedang mencuci kaki di ember kecil. Ia menoleh, kaget melihat anaknya membawa amplop besar. Apa itu, Nak? Aditya menyerahkan surat itu dengan dua tangan, pelan-pelan. Pak Darto membukanya, membaca dengan suara gemetar, hingga matanya terpaku pada satu baris kalimat. Dimohon membawa pembimbing utama. Darto. Tangannya berhenti bergerak. Bibirnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Ini, Bapak. Iya, yah. Mereka tahu Bapak yang bantu dari awal. Dari pengumpulan bahan, penyaringan arang, pengujian air, sampai penulisan data. Bukan guru, bukan kepala laboratorium. Bapak. Pak Darto menunduk. Matanya mulai basah. Ia menatap tangannya yang kasar, yang sehari-hari memegang pel dan ember, kini diminta hadir ke Istana Negara. Keesokan harinya, Aditya menyerahkan fotokopi undangan ke kantor sekolah untuk meminta izin. Guru-guru terdiam saat melihat salinan itu. Beberapa tampak heran. Loh, pendampingnya Pak Darto? OB sekolah kita? Bisik Butika sambil menatap kepala sekolah. Pak Agus membuka kacamatanya. Ini, nggak bisa diubah ya? Mungkin bisa diganti guru pendamping. Tidak, Pak, jawab Aditya tenang. Saya sudah konfirmasi ke panitia pusat. Nama pendamping yang tercatat resmi adalah ayah saya. Karena beliau yang menjadi pembimbing utama selama proses. Tak ada yang bisa berkata-kata. Bahkan Bu Nina yang biasanya paling lantang, hanya menatap dengan tatapan kosong. Pak Darto yang berdiri di luar ruangan hanya menunduk sambil menggenggam map tipis. Ia tak ingin menyombong. Tapi dalam diamnya, ada sejumput keadilan yang akhirnya menyapa. Beberapa hari kemudian, mereka bersiap berangkat ke Jakarta. Pak Darto berdiri di depan cermin kecil di rumah, mencoba mengenakan kemeja putih dan celana panjang terbaik yang ia miliki, bukan seragam OB yang biasa ia pakai. Aditya membantu menyetrika kerah baju ayahnya, lalu berkata, "Yah, jangan takut. Kita bukan mau bersih-bersih. Kita mau menunjukkan pada mereka bahwa dari tangan Bapak, karya besar bisa lahir." Pak Darto tersenyum kecil. Dari lantai yang dulu mereka injak sambil mencibir, sekarang kita melangkah ke lantai istana. Dan di sekolah, para guru mulai saling bisik-bisik. Bayangkan ya, OB sekolah kita akan ke Istana Negara. Bareng Presiden. Gila sih, ini kayak mimpi. Tapi itu bukan mimpi. Itu kenyataan yang datang dari kerja keras, kesabaran, dan cinta seorang ayah yang tak pernah menyerah. Pagi itu, ruang guru SMA Harapan Bangsa terasa berbeda dari biasanya. Biasanya, suara canda, keluhan soal siswa, atau gosip antar guru mengisi udara pagi. Tapi hari itu, ada suasana kikuk yang tak biasa. Semua guru duduk dengan ekspresi penuh tanda tanya ketika Pak Agus, kepala sekolah, masuk membawa map berlogo kementerian dan wajah yang serius. Di belakangnya, tampak Pak Darto, mengenakan seragam OB-nya seperti biasa, berdiri tenang dengan map kecil di tangan. Pak Agus membersihkan kerongkongan dan membuka map. Suara kipas angin di langit-langit seperti menjadi satu-satunya suara yang mengisi ruangan, sampai ia mulai membaca. Dengan ini diumumkan secara resmi bahwa siswa atas nama Aditya Pradana, kelas 12 IPA, telah memenangkan Lomba Karya Ilmiah Nasional 2025 dan diundang secara pribadi oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia untuk menerima penghargaan apresiasi sains tingkat nasional. Serta diundang menghadiri upacara penghargaan di Istana Negara bersama pembimbing utamanya yang terdaftar dalam dokumen resmi, Darto, orang tua sekaligus pembimbing lapangan. Beberapa guru langsung menegakkan tubuh. Bu Nina mengerutkan kening. Bu Tika menoleh ke Bu Rani. Pak Dani bahkan sempat mengulang pelan. Pak Darto, OB kita. Pak Agus melanjutkan, nama yang terdaftar resmi di kementerian sebagai pendamping utama adalah Pak Darto. Dan, ya, beliau adalah Pak Darto yang setiap pagi kita lihat membawa pel dan ember. Sejenak, keheningan menggantung kaku di udara. Tak ada suara cemooh. Tak ada tawa seperti biasanya. Hanya tatapan kaku yang berusaha menyembunyikan rasa malu. Satu demi satu guru mulai menyadari, orang yang selama ini mereka rendahkan,
diam-diam berdiri jauh lebih tinggi hari ini. Pak Agus mempersilakan Pak Darto berdiri di depan. Pria parubaya itu maju pelan, dengan seragam yang masih ada bekas noda pel di sudut lengannya, tapi langkahnya tegap. Tangannya memegang map sederhana berisi undangan istana. Ia berdiri di depan orang-orang yang dulu mencibirnya. Orang-orang yang pernah menertawakannya karena bau pel, karena ember bocor, karena makan di kantin yang katanya mengganggu selera makan. Kini, mereka semua diam. Lalu, satu persatu mulai berdiri. Pak Dani yang pernah membentaknya karena tergelincir. Bu Nina yang menyindir bau bajunya. Bu Tika yang melengos saat melihatnya duduk makan siang. Tak ada perintah. Tapi seolah hati mereka dipaksa untuk menghormati seseorang yang akhirnya membuat mereka menunduk. Bukan karena posisi, tapi karena hati yang tak pernah mereka pahami sebelumnya. Pak Darto berdiri tegak. Para guru berdiri. Tepuk tangan pun pecah. Tak serentak, tapi perlahan menyebar. Awalnya ragu, lalu makin kuat. Tapi bagi Pak Darto, itu bukan tepuk tangan yang ia banggakan. Itu adalah pengakuan dari dunia yang terlalu lama memandang rendah pekerjaan sederhana. Hari itu, ia tidak meminta maaf. Ia tidak menunduk. Ia tidak berkata banyak. Ia hanya tersenyum dan berkata pelan, "Terima kasih. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya membantu anak saya dengan alat bekas yang dulu kalian anggap sampah." Ia lalu menyerahkan salinan undangan resmi itu ke meja kepala sekolah dan kembali ke tempatnya di sudut ruangan. Tapi tidak lagi sebagai COB yang bau pel. Kini, Pak Darto berdiri sebagai sosok yang membuat semua kepala tertunduk. Jakarta pagi itu diselimuti langit biru cerah. Di halaman luas Istana Negara, deretan mobil dinas berjajar rapi. Karpet merah terbentang dari gerbang menuju podium utama. Acara apresiasi prestasi sains tingkat nasional digelar dengan megah, dihadiri para menteri, rektor perguruan tinggi, dan pejabat tinggi negara. Di antara tamu-tamu dengan jas mewah dan dasi mengilap, berdirilah dua sosok sederhana. Aditya, mengenakan seragam putih abu-abu, dan di sampingnya, dengan kemeja putih bersih yang disetrika sendiri pagi tadi, Pak Darto. Duduk di barisan paling depan, Pak Darto merasa tubuhnya kaku. Tangannya dingin. Bukan karena takut, tapi karena tak pernah membayangkan dirinya, seorang OB, akan duduk di acara kenegaraan. Aditya menggenggam tangan ayahnya. "Tenang ya, Yah. Hari ini bukan cuma aku yang dihargai, tapi juga Bapak." Setelah penghargaan diberikan kepada para siswa dari berbagai provinsi, giliran Aditya yang maju ke panggung. Namanya disebut dengan lantang oleh pembawa acara. Pemenang Karya Ilmiah Nasional Bidang Lingkungan Hidup, Aditya Pradana, SMA Harapan Bangsa Jawa Barat. Aditya melangkah tegap ke panggung. Di belakangnya, seorang MC berkata, "Dan sesuai permintaan dari kementerian, kami mengundang pembimbing utama proyek ini untuk turut naik ke panggung dan menyampaikan sepatah dua patah kata, Bapak Darto." Beberapa tamu sempat saling menatap. Tak sedikit yang terlihat heran. Seorang OB? Di panggung kenegaraan? Tapi saat Pak Darto naik ke podium, seluruh ruangan perlahan hening. Bukan karena statusnya, tapi karena auranya yang tulus. Bicaranya pelan, namun dalam. Ia merapikan mikrofonnya sedikit, lalu mengangguk sopan ke arah tamu-tamu penting di depannya. Kemudian, ia mulai bicara. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darto. Saya bukan guru, bukan profesor, bukan ilmuwan. Saya hanya petugas kebersihan di sebuah sekolah menengah atas di Jawa Barat. Pekerjaan saya, membersihkan lantai, membawa ember, dan mengepel ruang guru. Tapi, saya percaya satu hal, ilmu bisa tumbuh dari mana saja, bahkan dari lantai yang paling sering diinjak. Asal dirawat dengan hati, ilmu itu bisa bersinar." Hening. Semua mata tertuju padanya. Tak ada satupun suara, kecuali suaranya yang tenang dan merendah. "Saya tidak pandai bicara, tapi saya bantu anak saya dengan yang saya tahu. Dari botol bekas, dari arang kayu, dari limbah cucian. Kami menyaring air, karena kami tahu, ilmu tak harus mahal. Yang mahal itu, niat dan keikhlasan untuk berbagi. Hari ini, saya berdiri di sini bukan karena saya hebat, tapi karena saya pernah diremehkan. Tapi anak saya, Aditya, tidak pernah membalas dengan kebencian.
Ia membalas dengan bukti. Seketika, tepuk tangan bergemuruh. Menteri Pendidikan bangkit berdiri. Disusul oleh para tamu undangan. Presiden yang hadir hari itu mengangguk sambil tersenyum. Pak Darto tidak menang lomba. Tapi ia memenangkan hati semua yang hadir. Terima kasih untuk Indonesia, yang masih memberi ruang untuk orang kecil bicara. Terima kasih karena hari ini, OB pun boleh berdiri di podium, membawa ilmu, bukan sekadar ember dan pel. Ia mengakhiri pidatonya dengan salam, lalu berjalan turun dari podium. Air mata menetes pelan di pipi Aditya saat ia menyambut ayahnya di bawah panggung. Keduanya berpelukan sebentar. Dan hari itu, bukan hanya satu orang, bukan hanya satu es. Waktu berlalu. Musim hujan berganti cerah. Sudah 3 bulan sejak Aditya dan Pak Darto pulang dari Jakarta, membawa penghargaan nasional dan kehormatan yang tak ternilai. Sekolah yang dulunya dingin kepada mereka, kini berubah hangat. Begitu Pak Darto melangkah melewati gerbang sekolah setiap pagi, senyum-senyum ramah menyambutnya. Guru-guru yang dulu menutup hidung, kini menyapa lebih dulu. Selamat pagi, Pak Darto. Pagi, Pak. Sehat, ya. Bahkan Bu Yuni, guru muda yang dulu mencibir bau pel, kini menyuguhkan teh hangat di pagi hari. Maaf ya, Pak. Dulu saya salah menilai, katanya lirih suatu pagi. Pak Darto hanya tersenyum. Tak ada dendam, tak ada balasan. Seperti biasa, ia mengangkat ember tuanya dan mulai bekerja. Tapi kini, tak ada lagi suara tertawa mengejek. Tak ada lagi cibiran pelan. Semua berubah. Pel yang dulu dikatakan bau, kini justru dipuji. Wangi sekali lantainya. Pak Darto, pakai cairan apa? Ia hanya menjawab ringan, yang penting dibersihkan tiap hari, Bu. Jangan malas, nanti kotor nempel terus. Tapi mereka tahu, yang paling wangi bukan cairan pelnya, melainkan penghormatan tulus yang lahir dari hati orang-orang yang kini mengerti perjuangannya. Di lorong-lorong sekolah, siswa-siswa mulai mencontoh Aditya. Mereka tak lagi mengolok-olok OB. Bahkan, beberapa dari mereka membantu mengangkat ember atau membuka pintu untuk Pak Darto. Suatu pagi, kepala sekolah datang mendekat saat Pak Darto sedang mengepel di depan ruang guru. Ia berdiri, mengamati sebentar, lalu berkata pelan tapi jelas. Pak Darto, kami semua belajar banyak dari Bapak. Saya pribadi malu. Ternyata, di tengah-tengah kita, ada orang yang lebih besar jiwanya dari siapapun di ruangan ini. Pak Darto hanya mengangguk sopan. Ia tidak terbiasa dipuji, apalagi oleh orang yang dulu menganggapnya hanya sebagai bagian dari kebersihan. Tapi kata-kata itu membekas dalam. Saat Aditya lulus dan menerima beasiswa dari universitas ternama, seluruh sekolah mengadakan perayaan sederhana. Kali ini berbeda, semua guru dan siswa mengundang Pak Darto ke panggung. Bahkan, kepala sekolah berkata, Pak Darto, hari ini kami bukan hanya merayakan keberhasilan Aditya, tapi juga menghormati Bapak sebagai teladan kami. Karena dari lantai yang Bapak pel setiap hari, kami sadar, kami yang seharusnya belajar tentang kerendahan hati. Tepuk tangan bergema. Tak ada mata yang kering di ruangan itu. Pak Darto hanya berdiri, memeluk anaknya, dan berkata, Bapak cuma mau kamu jadi orang baik, bukan orang tinggi. Hari itu, di antara pel, ember, dan bau sabun lantai yang biasa, harum yang sebenarnya mengisi sekolah itu adalah harum penghormatan yang jujur, tulus, dan tidak dibuat-buat. Pak Darto tetap mengepel, tetap membersihkan lantai. Tapi sekarang, tak ada lagi yang memandang rendah. Karena mereka tahu, di balik pekerjaannya, ada jiwa yang jauh lebih tinggi dari siapapun yang pernah berdiri di podium sekolah.